bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, dahsyat. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu, tetap di dalam ibadah online bersama dengan Kakak Lady. Halo adik-adik. Kakak Leni. Hai adik-adik. Abang Rifai, Abang Daniel, Kakak Mega, dan tidak lupa juga ada Bang Martua di belakang kamera. Dan hari ini kita punya temanya adik-adik, yaitu menyaksikan penebusan Kristus. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersukacita dengan gerak dan lagu ya adik-adik. Benar banget itu Kak, kita harus lebih sukacita dan senang-senang ya. Kita mau pakai tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Biarpun kita ibadah online di rumah, kita harus semangat. Nah sekarang kita mulai nih ibadah kita adik-adik ya. Lebih semangat kita bernyanyi dari lagu Yesus di dalam rumahku. Musik abang. Nah, karena kita sudah sukacita dan semangat, mari kita mulai ibadah online kita adik-adik ya. Kita mau saat teduh, tapi sebelumnya adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, persiapkan persembahannya, terutama dipersiapkan hatinya. Mari kita saat teduh adik-adik, kita bernyanyi dari Mari Masuk. Musik abang. Semuanya sudah berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari masuk, mari masuk, masuk hati
adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat pagi hari ini, Kau kumpulkan kami, Kau mengikuti kami ibadah online sekolah minggu di rumah kami masing-masing ya Bapa. Bapa, berkatilah kami ya Bapa yang sebentar ingin memulai ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Kau berkati kami ya Bapa. Kau lindungi kami supaya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa dan kami juga mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Kau rela mati di kayu salib Bapa untuk menebus dosa-dosa kami ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, berikanlah kesehatan dan berikanlah rezeki ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Hai kakak abang, hari ini kakak Leni senang banget dan bahagia karena punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Bener banget Kak Leni, bukan hanya kakak Mega, tapi juga adik-adik yang di rumah pasti senang karena merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Apalagi minggu lalu kita baru merayakan Hari Paskah. Wah benar banget Kak, Tuhan Yesus sangat baik dan penuh kasih. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Untuk menebus dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Iya benar banget itu Kak, bahkan Tuhan Yesus itu sangat manis dan indah dan kasihnya tuh Kak melebihi dari tingginya langit. Wow. Nah ada lagunya tuh Kak. Oh iya, Sekarang kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu nih. Kasih Yesus manis dan indah, Kak. kalau gitu kita panggil adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri ya Kak. Siap-siap ya adik-adik. Laskar Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat memuji nama Tuhan kan?
Tentu dong kakak, tetap semangat biar kita pakai tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Kalau gitu, Kakak Mega mau tes adik-adik yang di rumah. Coba Kakak Mega panggil ya. Tepuk semangat! 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 Karena udah semangat semua nih, Kakak Mega mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Laskar Kristus! Yeay! Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Kedua kakiku ya adik-adik. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kita ulang dari awal. Kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Sekarang kakinya ya. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, kami semua. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang kita berputar ya. Jalan dalam surga, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah dari titah keempat. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oh iya, kakak mau nanya nih buat semua adik-adik di rumah, bahkan semua kakak dan abang di sini. Siapa yang percaya Tuhan Yesus kita sudah bangkit? Saya! Iya kak, aku percaya Tuhan Yesus itu telah bangkit. Maut dikalahkan dan Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan tentunya kita orang yang percaya ini menang dan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana untuk semakin meyakinkan dan memantapkan hati kita? Yuk kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk bang, musiknya. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Yeay! Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
Marilah kita bersama-sama berdoa meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini adalah dari ayat bulanan kita untuk bulan April, yaitu dari kitab Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Tepuk semangat. Semangat. Sebagai anak Tuhan yang baik, harus mau dengar-dengaran sama orang tua, sama guru, terutama sama Tuhan Yesus. Harus dengar-dengaran. Oh, kayak satu lagu ini Kak yang mau akan kita nyanyikan. Wah, Judulnya Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Mau nyanyi bersama kakak-kakak nggak adik-adik? Mau dong, Kak. Kalau begitu kita semua bangkit berdiri. Kakak Mega panggil ya. Laskar Kristus. Yeay! Musik Abang. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu ini tanggal 11 April 2020, tema minggunya adalah Minggu Quasi-Modegeniti, yang artinya menyaksikan penebusan Kristus. Nah, jangan lupa ya adik-adik, minggu depan tetap ibadah online tanggal 18 April 2021, tentunya bersama dengan kakak guru sekolah minggu yang ada di HKBP Bojongmente. Pengumuman kedua, Kak. Oke deh kakak, pengumuman yang kedua, kami dari kakak sekolah minggu mengucapkan selamat Paskah dulu buat semua adik-adik yang di rumah.
Iya, jangan lupa adik-adik ya. Tulis bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan ketiga. Dan juga inti khotbahnya. Coba Kakak Lady sekarang. Oke Kak, ya adik-adik, kalau adik-adik lagi di luar dari rumah, adik-adik harus pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dari orang sekitar. Oke adik-adik, pokoknya harus menjaga 3M ya adik-adik. Terima kasih. Demikian pengumuman hari ini. Sampai jumpa. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum lihat dan mendengar Amang Pendeta berkhotbah, kita bernyanyi yuk. Judul lagunya Selidiki Aku. Nah, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bernyanyi lagu Selidiki Aku. Musik Abang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Amang berharap semua anak-anak sekolah Minggu berada dalam sukacita, dalam keadaan sehat. Kita dapat bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan kita, nama Yesus kita yang sudah bangkit dari kematian. Adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat 28. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah
jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum Amang memberikan khotbah ini lebih lanjut, mari kita menyaksikan dulu kreativitas berikut ini. Tiba saatnya kita masuk ke kreativitas. Nah, adik-adik, Kakak Lady mau tanya nih. Adik-adik udah pernah ke laut atau udah pernah lihat lautan belum? Aku udah, Kak. Udah, Kak. Kak Lady udah. Mm-mm. Kalau gitu, Kakak Lady mau tanya lagi. Adik-adik udah pernah lihat hewan gurita? Udah. Kak Mega udah pernah, Kak Leni? Kak Leni juga udah, tapi sepintas doang, Kak. Wah, pintas. Kalau gitu, Kakak mau tanya lebih dalam lagi. Hewan gurita itu kakinya berapa sih adik-adik? Aku tahu. Oke, Kak Mega berapa, Kak? Kakinya? 8, Kak, kakinya. Ada 8. Kalau kali ini Nggak tahu sih, tapi kalau kata Kak Mega kan 8, tapi aku mah kurang percaya. Sebelum saya lihat itu benar-benar itu gurita, terus kakak hitung deh itu kakinya 1 sampai berapa, benar nggak 8? Iya, Kakak, bener tahu itu 8. Di dalam bahasa Yunani, gurita itu namanya octopus. Tahu nggak, Kak? Angka 8 di dalam bahasa Yunani itu namanya okto. Jadi okto itu 8 gitu, jadi kakinya 8. Betul. nggak percaya ah. Sudah Kakak Mega dan Kak Leni, karena sudah berdebat kayak gini ya, Kakak kasih tahu nih, Kakak mau kasih tahu jawabannya juga yang terbaik, yang benar juga ya. Nah, jawabannya itu ada di sini karena Kak Leni bawa gambarnya, gambar hewan gurita. Yuk, jadi penasaran. Ayo untuk hitung bareng-bareng yuk, Kak. Coba biar saya percaya nih. Aku mau hitung dulu benar nggak itu 8. Coba hitung. Yuk sama-sama yuk adik-adik di rumah ya kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku benar. Kak Mega benar nih. Kakak jadi malu ya, nggak percaya sama Kakak Mega sama Kakak Lady, padahal benar ya adik-adik di rumah ya. Kakinya gurita ada 8. Ya Kak, jadi ingat ya Kak ya, cerita firman Tuhan tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada loh murid Tuhan Yesus namanya si Thomas. Betul, si Thomas. Si Thomas. Dia nggak percaya sama Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Padahal murid-muridnya sudah ngomong terus bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia nggak percaya. Dia bilang gini, aku nggak percaya sebelum saya pegang itu tangannya yang kena paku sama pinggangnya yang kena tombak gitu. Nah, adik-adik yang di rumah, sepertinya kita tidak boleh seperti Thomas ya. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah menyaksikan kreativitas dari kakak-kakak guru sekolah minggu tadi. Dan pasti lebih mudah untuk memahami khotbah kita pada hari ini. Tentang Thomas yang susah untuk percaya, yang susah untuk mengakui bahwa Yesus bangkit. Maka itu sebabnya kalau orang-orang yang susah dipercaya atau susah untuk mempercayai, lalu dia akan digelari, memang betul-betullah kau Thomas. Dari situ awalnya, orang yang susah percaya tentang sesuatu, padahal sudah dijelaskan berkali-kali, tapi dia tidak percaya, lalu digelarilah dia, si Thomas. Adik-adik sekolah minggu, percaya tentang Yesus bukan hanya persoalan percaya karena melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Persoalan percaya adalah persoalan bagaimana hati kita
melihatnya. Sama itu bagaimana kita percaya kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita berkata, pastilah kita percaya. Ketika orang tua kita memberikan penjelasan tentang sesuatu, pastilah kita percaya. Walaupun tidak ada buktinya. Kenapa begitu? Karena dia orang tua kita. Kita tahu siapa dia. Sama dengan percaya kepada Yesus. Bukan harus terlebih dahulu melihat apa yang dilakukannya. Tetapi mengakui nama Yesus dengan hati, mata hati kita, pasti kita akan semakin percaya. Oleh sebab itu, iman Thomas yang percaya dulu, yang melihat dulu, baru percaya, harus dirubah. Harus diganti. Karena soal kepercayaan kepada Tuhan adalah soal hati. Siapa yang pernah melihat Yesus secara langsung? Tentu tidak ada manusia yang hidup sekarang. Tetapi ketika kita mendengar, ketika mata kita melihat karya-karya Tuhan melalui keluarga kita yang selalu bercerita tentang kebaikan Yesus di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita, lalu itu membuka hati kita untuk semakin percaya. Siapa yang memperkenalkan Yesus kepada kita? Pastilah orang tua kita. Pastilah bapak, mama, dan saudara-saudari kita, atau mungkin juga teman-teman kita. Dari mana mereka mempercayai itu? Karena mereka juga melihat dan mendengarkan cerita tentang Yesus. Bukan soal melihat dan mendengarnya, tetapi soal bagaimana hati kita melihat dan mempercayai. Karena itu jangan meniru iman Thomas yang harus melihat dulu baru percaya. Tetapi percaya adalah satu hal yang sangat luar biasa yang dapat kita imani. Percaya kepada Yesus adalah membuka hati kita untuk melihat karya-karya Tuhan. Siapa yang percaya dengan kebangkitan Yesus? Saya, anak-anak sekolah minggu, dan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, maka semua khotbah, semua berita tentang Yesus adalah sia-sia. Tetapi karena kita percaya bahwa Yesus anak Allah itu bangkit dari kematian dan menunjukkan diri juga kepada Thomas, benar-benar bangkit dari kematian, benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Percayalah walaupun tidak melihat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami untuk percaya kepada kebangkitan Yesus, walaupun kami tidak melihat, walaupun kami tidak menyentuh, tetapi mata iman kami mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu berbuat yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajar kami, anak-anak-Mu, untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit dari kematian. Menjadi penyelamat kami, menjadi penebus kami. Terima kasih Bapa. Engkau mengajar kami untuk selalu mempercayai bahwa kuasa Tuhan begitu hebat, begitu luar biasa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Berkati kami, sertai anak-anak-Mu sekolah minggu di mana saja mereka berada. Kiranya Engkau selalu memberkati, memberikan kesehatan, menjagai mereka. Memberikan berkat juga kepada para orang tua di dalam membesarkan anak-anaknya.
Terima kasih Bapa. Ampunkan kami akan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. Amin. Nah, aku jadi keinget satu lagu, Kak. Mungkin ini bisa jadi kreativitas buat adik-adik kita. Kita tantang adik-adik kita untuk menyanyikan satu lagu. Kali ini inget nggak lagunya apa? Ya ingat Kak, lagunya Tanda Paku di Tangan dan di Kaki Kak. Oke, kita tantang adik-adik kita ya. Oke, Iya, Kak. Kak. Yuk, kita sama-sama ya lihat gerakannya. Adik-adik yang di rumah, ini ya gerak dan lagunya. Adik-adik nanti buat terus kirimin ke kakak guru sekolah minggunya. Kita latihan sama-sama ya. Musik Abang. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tongkat menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya ya. Taruh di tangan kanan. Kalau enggak, anak-anak boleh kasih ke mama. Biar boleh dikirimkan ke gereja ya. Oke, kita bernyanyi dari Yesus sayang padaku. Musik Abang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Karena ibadah kita sudah selesai adik-adik, kita mengucapkan selamat hari Minggu buat Amang Pendeta kita ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu.